Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Sehat ya. Sudah siap buat belajar? Siap, insya Allah ya. Baiknya kita tetap selalu menjaga kesehatan ya, dengan mematuhi, dengan menjalani, dan menerapkan 5M dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, kemudian mengurangi mobilitas. Satu lagi, menghindari kerumunan. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ananda Bagas dipimpin doa untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mengabsen dulu seperti biasa. Ada yang tidak hadir? Ada. Apakah ada yang sakit hari ini? Ada? Baik. David Wildan hadir. Farah Anissa Putri hadir ya. Violeta April apa? Maisa ada? Ada Bu. Muhammad Bagas Hernando hadir. Muhammad Diki Hadir. Farhan Hadir, Bu. Muhammad Rafli Izin, Bu. izin. Kenapa Rafli? Lagi di Sukabumi. Oh, lagi di Sukabumi. Oke, Sahrul Sodikin Rara Nuraini. Sakit, Bu. Oke, Rara sakit. Iya, Bu. Baik, kita doakan untuk teman-teman kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan dan dapat mengikuti pembelajaran di hari berikutnya ya. Dicek alat yang kalian gunakan, dicek alatnya ya. Sudah oke? Sudah oke ya? Kemudian kalian juga harus perhatikan keselamatan kerja. Kalian harus perhatikan keselamatan kerja, kabel-kabel yang ada di dekat kalian. Kemudian pastikan menggunakan alas kaki, duduk dengan tegak. Posisinya nggak boleh nunduk gitu ya. Jadi harus tegak. Kemudian usahakan tidak ada air minum di atas meja komputer kalian ya. Oke. Sebelumnya ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Proses perbaikan ya, proses perbaikan kualitas data audio. Ada yang masih ingat efek apa yang kita gunakan ketika terdapat noise di dalamnya? Oke, silakan satu. Dengan menggunakan efek denoise. Oke, dengan menggunakan efek denoise. Hilda, David. Oke, dengan menggunakan efek denoise. David, Hilda. Terima kasih untuk Sarul dan David. Selanjutnya, materi kita hari ini itu adalah pengolahan audio video dengan kompetensi dasar kita adalah yang pertama itu menganalisis pengolahan teks untuk dipadukan dengan video ya. Kemudian dari segi ketampilannya di sini ada menggabungkan teks untuk dipadukan dengan video. Jadi nanti bagaimana cara kita menggabungkan sebuah teks di dalam sebuah video ya. Mungkin itu dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah melakukan itu gitu ya. Tetapi kita juga mempelajari ini dengan menggunakan aplikasi Adobe Premiere ya. Nanti ada aplikasinya. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menjelaskan fungsi pengolahan teks ya, untuk dipadukan kepada video. Jadi nanti ada konsep-konsep yang kita gunakan untuk membuat sebuah
teks yang akan dibarukan dengan video. Jadi ada beberapa nanti konsepnya. Kemudian yang kedua itu peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam teks untuk dipadukan dengan video. Ya. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menerapkan langkah-langkah pengolahan teksnya. Jadi nanti kalian dapat menerapkan langkah-langkahnya, urutan kerjanya seperti apa dengan mempraktekkan LKPD yang nanti Ibu berikan ya pada praktek nanti. Kemudian yang keempat, kalian juga dapat mengoperasikan perangkat lunak. Nanti yang akan kita gunakan adalah Adobe Premiere ya. Jadi perangkat lunaknya apa nanti kalian bisa mengoperasikan perangkat lunak tersebut. Mari kita sama-sama melihat video pada tayangan ini. Dari tayangan video tadi tentunya banyak konsep yang kita gunakan dalam pembuatan teks ya kan. Kemudian di sini apa sih masalahnya? Masalahnya adalah konsep apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan perpaduan teks dengan video seperti yang terdapat pada tayangan tadi. Ya, ada yang Ibu sudah share di Classroom modul, kemudian video tutorial yang bisa kalian pakai. Ada yang udah baca modul? Ada yang udah baca modul? Belum? Ada yang udah nonton video tutorialnya? Sudah? Siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Tentunya di sini ada beberapa konsep pembuatan teks yang digunakan untuk video. Setelah mengamati masalah yang tadi, ada yang bertanya sampai sini? Oke, silakan Bagas. Teks yang cocok digunakan untuk sebuah berita itu bagaimana? Oke, teks yang cocok digunakan untuk sebuah berita. Itu nanti kita ada pembahasan yang namanya running text ya. Jadi biasanya ada teks yang berjalan atau teks yang diam yang ada menggulung sedikit ke atas. Itu nanti kita ada. Sebelum itu Ibu akan membacakan aturannya dulu. Jadi nanti kalian akan membuat kelompok, satu kelompok 2 orang. Kemudian nanti mempraktekkan. Setelah itu kalian membuat laporan dan akan ada yang mempresentasikan ke depan ya. Saya mau bertanya, ada yang bisa menjelaskan terkait apa sih fungsi teks pada video? Ibu. Oke, Maisa, silakan Maisa. Agar video tersebut lebih menarik. Oke, agar video tersebut lebih menarik ya. Biasanya teks itu digunakan pada video. Jelaskan sedikit terkait materi yang akan kita bahas ya. Jadi ada beberapa teks yang kita gunakan ini dipadukan dengan video. Yang pertama adalah title text ya. Title text. Nah, ini adalah teks judul yang akan menambah teks pada video seperti ini, seperti pengenalan bagian video, kemudian teks bacaan, membuat translate. Ini kita akan menggunakan teks title text ya. Jadi nanti ada namanya legacy title, itu yang digunakan untuk menginputkan sebuah teks. Kemudian yang kedua ada namanya vertical text. Vertical text ini digunakan untuk membuat teks secara menurun. Ketiga ada horizontal text. Horizontal text ini membuat teks paragraf. Jadi kalau kita membuat teks paragraf, kita menggunakan toolsnya nanti yang ada di Adobe Premiere itu apa? Horizontal text tuh. Ya. Kemudian, nah kita lihat video ini. Ini yang tadi seperti Bagas tanyakan, ada teks yang berjalan dari arah kanan ke kiri atau sebaliknya. Ini dinamakan running text ya. Nah, running text ini tampilan teks yang bergerak dan mengikuti video klip. Mungkin kalian sering dalam kehidupan sehari-hari juga kalian suka melihat kan kalau ada klip lagu biasanya suka ada di bawahnya gitu kan. Kemudian banyak deh, atau subtitle pada film biasanya itu juga bisa digunakan. Ini menggunakan running text namanya. Kemudian
Selanjutnya, ini teks ini biasanya digunakan setiap ending apa? Ending film ya, atau di akhir sebuah video ya, biasanya ini kita gunakan. Nah, ini namanya credit text. Jadi membuat raw text yang menggulung ke atas. Ya, ini baik. Setelah itu sampai sini ada yang bertanya? Ya, Diki silakan. Apa perbedaan running text dan credit text? Oke, untuk perbedaan running text dan credit text. Running text informasi berita atau translate, biasa video klip. Ini credit text dia di ending program atau di akhir sebuah film biasanya digunakan. Saya membuat kelompok yang pertama itu Rafli dengan David William ya, karena Rafli berhalangan nanti gabung ya dengan kelompok Bagas dan Farhan. Kemudian yang kedua itu Bagas dengan Farhan jadi gabung. Ketiga Maisa dengan Puput. Yang keempat itu Sahrul dengan Diki. Oke. KPD sebetulnya sudah ada di Classroom, tapi tetap Ibu akan bagikan ya. Oke. LKPD yang sudah Ibu bagikan, Ibu akan menjelaskan sedikit terkait LKPD yang tadi sudah dibagikan ya. Jadi di sini kalian tulis nama kelompoknya, kemudian nama peserta didiknya, siapa saja kelompoknya, kelas berapa, dan di sini tuliskan. Kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya, kalian bisa baca. Kemudian ada keterampilannya, kompetensi dasarnya, indikator pencapaiannya. Jadi nanti kalian yang tadi saya Ibu sebutkan dapat menjelaskan fungsi pengolahan teksnya, mengidentifikasi macam-macam teks nanti yang akan dipadukan dengan video. Kemudian prosesnya, dari segi proses ini menerapkan langkah-langkah pengolahan teks. Kemudian keterampilannya, kalian juga dapat mengoperasikan perangkat lunak pengolahan teks yang akan dipadukan dengan video. Ya. Sini langkah pembelajarannya. Jadi nanti di sini kalian deskripsikan ciri-ciri masing-masing pengolahan teksnya. Kalian deskripsikan dari title text, kemudian ada horizontal text, vertical text, running text, credit text, ya. Nanti kalian deskripsikan. Kemudian nanti kalian diskusikan dengan teman. Di sini diskusikan dengan teman yang tadi Ibu sudah bagikan kelompoknya ada 2 orang, kemudian 3 orang, kelompok David karena Rafli tidak ada jadi bertiga ya. Cara membuat pengolahan teks yang tepat untuk dipadukan dengan video ya. Kemudian yang ketiga, tulis langkah-langkah pembuatannya dengan menggunakan software Adobe Premiere ya. Kemudian buatlah laporan pengolahan teks. Nanti kalian buat laporan. Nah, kemudian nanti kalian presentasikan ke depan, ya. Baik, bisa informasi selama kalian menyelesaikan LKPD ini, nanti kalian bisa menggunakan modul, kemudian video tutorial. Nanti Ibu sudah share di Classroom seperti ini untuk modulnya. Nah, ini untuk modul yang ada di Classroom nanti langkah-langkah yang memang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan LKPD-nya. Kemudian ini adalah video tutorial yang akan nanti kita gunakan untuk pembelajaran. Kalian bisa coba. Sama ada teks ya. Jadi nanti langkahnya ini kalian bisa masuk ke file, kemudian new, pilih legacy title. Yang ini semua ada di video tutorial. Nanti kemudian diisikan namanya apa? Kalau udah defaultnya dia ada kayak title 1, tapi bisa dirubah disesuaikan dengan kebutuhan kalian yang sekiranya kalian mudah diingatnya. Kemudian ini ada tampilan yang untuk editornya yang kalian bisa mengetikkan sebuah teksnya di dalam jendela
Kemudian jika tampilannya ingin dibuat transparan, berarti tidak usah dikasih warna di bagian teksnya, ya. Nanti kalau untuk membuat credit text kita pilih raw ya nanti. Tapi kalau untuk membuat running text pilih raw text, raw left atau raw right ya. Jadi nanti pilihannya dia jalannya dari kanan atau dari kiri. Pilihannya kita menggunakan ini. Ya. Tapi kalau untuk credit text berarti kita pilih yang raw text. Oke, sekarang silakan dipraktikkan untuk LKPD-nya sambil didiskusikan dengan temannya ya. Mana ini kok kolomnya? Jadi mau transparan ya? Videonya udah ada? Udah. Kamu coba karena ini kemudian ini coba di ini terus sambil mempraktekkan, Ibu akan mengambil penilaian secara mandiri dan juga prosesnya ya. Jadi walaupun kalian berkelompok, tapi tetap ada penilaian secara mandiri ya. Silahkan dipraktekkan. Ayo ya. Nah, pakai ini. Sebutin angkanya ya. Itu apa namanya? Oke. Kamu membuat running text. Oh, running text. Oke. Itu untuk membuat running text. Bagaimana itu? Membuat laporan dan akan ada yang mempresentasikan ke depan ya. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang cara melakukan video editing. Contohnya saya membuat format seperti pada umumnya dengan tulisan ke bawah. Jadi bagaimana konsepnya? Teks tersebut bisa berjalan sendiri dari bawah ke atas. silakan dari kelompok lain ada yang bertanya, dari kelompok Maisa, Farhan atau David dipersilakan untuk bertanya. Oke, silakan David. Bagaimana langkah-langkah membuat credit text? Oke, silakan. Bagaimana langkah-langkah membuat credit text? Silakan, siapa yang memperhatikan? Dikit. Yang pertama, klik menu file. Kemudian new.
kasih title. Kita isi teksnya. Jika sudah di drag, kita play, maka akan jadi seperti ini. Sudah. Oke, bagaimana David? Nah, oke, sudah ya. Lanjut itu membuat teks paragraf horizontal. Untuk membuat teks paragraf horizontal kita dapat menggunakan tab area type tool. Berikut ini langkah-langkahnya. Klik tombol area type tool yang berada di sebelah kiri window Adobe Title Designer, yaitu tombol seperti ini. Bagaimana cara langkah-langkah membuat horizontal text? Ya, silakan. Siapa yang mau menjelaskan dari Praktek. Farhan? Oke. Legacy title ya. Oke. Seperti yang tadi dijelaskan ya, ada Oke, terima kasih untuk kelompok David, Farhan, Bagas, dan kelompok Diki dengan Sahur. Bagus ya presentasinya ya. Semoga teman-teman kalian yang lain juga merasa termotivasi ya untuk bisa lebih mendalami materi ini ya. Karena digunakan untuk membuat sebuah konten YouTube, mungkin ada yang menjadi YouTuber atau juga sebagai bahan promosi, mungkin untuk media promosi bisnis, misalnya menjual sebuah produk, mungkin sangat-sangat dibutuhkan. Kalau video tidak menggunakan teks atau tidak menggunakan animasi lainnya, sepertinya akan tidak menarik ya kan? Oke. Kesimpulan untuk masalah kita ini adalah bagaimana caranya kita menyisipkan sebuah konsep teks yang tepat pada penggunaan videonya ya. Jadi ada macam-macam teks yang kita bisa gunakan, tetapi kalau kita tidak menggunakan dengan tepat, nanti hasilnya tidak maksimal gitu. Masa kita gunakan teks judul kemudian menggunakannya credit text atau raw text kan nggak bagus tuh. Ya, jadi harus sesuai dengan tujuannya ya, disesuaikan dengan tujuannya. Oke. Setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Kalian buka Classroom ya. Ibu sudah share untuk evaluasi kita hari ini. Nanti coba diisi. Sebentar saya buka. Ibu sudah share di Classroom ya. Ini untuk evaluasi kita. Untuk evaluasi kita hari ini tentang terkait penggabungan teks pada video pada video menggunakan Adobe Premiere, kalian bisa isi dengan nama, kelas, kemudian ada soal-soal yang kalian bisa isi untuk evaluasi pada kompetensi dasar kita di hari ini ya, untuk materi kita hari ini. Silakan kalian boleh menggunakan handphone atau PC yang ada di depan kalian untuk menjawab soal-soal yang sudah Ibu share di Classroom. Oke. Oke, baik, sudah masuk ya. Ini adalah grafik yang dari hasil evaluasi kita hari ini udah lumayan juga. Saya cek dulu sebentar nilainya. Ada 2 orang yang masih remedial, jadi masih karena nilainya masih kurang di bawah, masih di bawah KKM ya. KKM kita berapa? 70? 75. Jadi ada 2 orang yang hasilnya masih 40. Nanti kita akan adakan remedial ya. Kemudian yang sudah ini kita akan ada pengayaan nanti. Tidak apa-apa. Berarti yang lain sudah cukup ya nilainya. Oke. Depan kalian dicek dulu ya, di close dulu aplikasinya, kemudian dimatikan komputernya, jadi dirapikan seperti
semula ya. Oke, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silahkan Farhan. Macam-macam teks yang dipadukan pada video, diantaranya yang pertama title text, yang kedua vertical text, yang Oke. ketiga horizontal text, Oke. yang keempat edit text, yang kelima Kan? running text. Oke. Jadi banyak ya konsepnya teks-teks yang dapat kita gunakan untuk mengolah video ya. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah sulit atau sedang atau bagaimana? Sedang ya, insya Allah semuanya bisa, pasti bisa. Selama kita mau berusaha dan belajar, insya Allah ada jalan. Jadi jangan mudah menyerah, intinya seperti itu. Ya, untuk jika memang ada yang masih belum memahami, kalian bisa buka lagi, bisa ulang lagi materi-materi yang sudah Ibu share ya di Classroom. Ada video tutorialnya juga lengkap, ada modulnya ya. Atau kalian juga bisa mencari informasi lain melalui internet ya. Sekarang ada YouTube yang bisa kalian gunakan sebagai media informasi untuk mencari informasi lebih lanjut. Oke, untuk materi kita selanjutnya adalah bagaimana caranya kita menyisipkan sebuah efek ya, atau transisi pada sebuah video. Jadi nanti videonya biar lebih menarik itu nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, silahkan Ananda Bagas untuk memimpin doa. Saya sudah belajar pada kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.